Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini spesial sekali ya. Malam ini kita eh, dalam suasana Senin malam ya. Kemarin hari Ahad, sekarang hari Senin dan hari ini eh, mumpung teman-teman lagi fokus nyari duit ya hari Senin ya. Jadi kita juga harus belajar ya, belajar bagaimana caranya memaksimalkan ya ikhtiar kita, jualan kita. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah menggunakan Instagram. Nah, di hari ini tuh ada dua narasumber yang insya Allah nanti membersamai kita beberapa jam ke depan. Nanti kita akan cerita-cerita tentang gimana memaksimalkan Instagram untuk berjualan ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan tema yang saya sudah share ya di beberapa grup ya. Di sini ada beberapa orang yang udah gabung di Zoom. Teman-teman kalau mau gabung di Zoom juga nanti cek aja di Facebook saya atau cek di Facebooknya Kang Sakti. Itu ada apa namanya? Ada link Zoom-nya. Tapi kalau yang sudah ada di Facebook saya menonton boleh silakan dinonton sampai habis. Nah, hari ini kita akan bahas tentang temanya guide pengguna Instagram jadi market potensial jualanmu. Nah, ini kira-kira kita sudah paham ya, kita sudah sedikit ada gambaran bahwa oh ternyata berjualan di berjualan di Instagram itu salah satu uh, channel ya, salah satu media yang cukup powerful. Nah, untuk itu saya persilahkan langsung aja ya kita belajar dari Kang Sakti dan Kang Gilang ya, Mas Gilang. Mas Gilang atau Kang Gilang juga? Dari Bandung juga ya? Kang aja, Hah? Kang gila Kang bisa. Gilang juga, dari Bandung juga, Kang Gilang dan Dari Kang Kuningan. dari Kuningan, Kuningan. siap. Baik, kalau begitu saya persilahkan Mas Sakti untuk sharing-sharing sama teman-teman kita yang hari ini lagi nonton lewat streaming di Facebook dan di Zoom. Saya persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sakti Alam Syamri. Saya mulai berjualan online itu 2010 ya. 2010 itu awalnya di Twitter, terus mulai terjun di Instagram tahun 2014 dan itu full organik ya. Full organik dalam artian saya nggak menggunakan traffic berbayar alias iklan baik di IG Ads maupun di Facebook Ads. Karena memang mungkin saya udah berada di katakanlah zona nyaman kalau ya, misalnya dengan organik pun ya alhamdulillah bisa bisa ngasilin gitu ya. Sampai sekarang saya tetap masih fokus di organik, kalaupun misalnya memang harus menggunakan traffic berbayar, mungkin saya kerjasama dengan advertiser atau nge-hire tim yang memang lebih paham gitu. Jadi daripada saya harus belajar lagi, kalau saya prinsipnya seperti itu sekarang. Daripada sekarang saya harus belajar lagi, mending saya fokusin yang benar-benar udah saya kuasai gitu. Nah, di Instagram organik ini saya ngebedainnya itu ada dua jenis ya. Ada akun online shop yang pada umumnya teman-teman ya katakanlah praktisi oil shop itu udah tahu lah gitu ya, akun oil shop. Ada juga akun publik. Nah, kalau sekarang saya ini ngejalanin itu dua-duanya. Akun oil shop jalan, akun publik juga jalan gitu. Karena kalau kita berbicara akun oil shop, kecenderungan sekarang para buyer di Instagram itu mereka hanya mencari produk yang mereka butuhkan atau mereka mau gitu ya. Cukup mereka klik to WA atau klik ya di link bio itu, apakah nanti ngarahnya ke marketplace atau ke web gitu. Mereka langsung order tanpa harus mereka nge-follow dulu, terlepas itu nanti si follower ini dia mau nge-follow atau enggak. Intinya mereka itu langsung bisa order aja gitu tanpa harus mereka follow dulu gitu. Nah, untuk membangun interaksi dengan follower kita, saya kasarnya gitu ya, mengakalinya itu dengan membangun akun publik. Katakanlah misalnya tadi saya di awal sempat bahas, saya main di perabotan atau peralatan rumah tangga. Nah, di situ saya bikin akun info tentang resep misalnya gitu. Nah, dari situ saya arahin ke akun oil shop saya.
otomatis yang nge-follow akun-akun resep ini mereka dengan sukarela nge-follow gitu karena mereka memang mencari info tentang resep masakan. Nah, kita tahu yang tertarik dengan apa konten-konten resep itu kan hampir bisa dikatakan gitu adalah wanita usia yang mungkin kalau kita lihat dari data statistik di Instagram itu usianya 25 sampai 34 tahun biasanya mayoritasnya seperti itu followernya gitu. Nah, dari situ nanti baru kita arahkan ke akun oil shop kita. Intinya sih kita harus buat kolam ya, saya bilang biasanya bikin istilahnya itu namanya kolam ya yang tadi. Jadi kolam itu adalah akun publik gitu ya. Mulai disamakan persepsinya. Jadi kalau nanti saya bilang kolam berarti itu sama dengan akun publik gitu. Nah, dari akun publik ini nanti ke akun-akun oil shop kita, entah itu misalnya oil shopnya fashion atau apa ya perabotan rumah tangga atau apapun itu yang terkait dengan yang tadi followernya katakanlah itu adalah wanita usia 25 sampai 34 tahun. Nah, kurang lebihnya seperti itu sih mungkin untuk openingnya Om Fakih. Ya, jadi Kang Sakti ini kan termasuk yang startnya di Instagram itu kita sama ya bareng ya tahun 2015 ya, 2014. 2014 ya kita sama-sama 2014 bareng. guru yang sama ya, Satu guru satu guru ilmu ya, awalnya. awalnya satu guru. Namun Kang Sakti ini lebih fokus di organik ya teman-teman. Jadi di organik sampai dari dulu sampai sekarang istiqomah ya di organik. Kalau saya pribadi Ergo organik, terus main iklan juga ADS. Nah, jadi tadi disampaikan ada beberapa jenis, ada beberapa yang bisa kita maksimalkan ya. Salah satunya dengan menjadi membuat akun publik seperti itu ya. Dan sekarang Ya, kebanyakan Kang Sakti ini kebanyakan mengelola akun publik. Jadi teman-teman kalau bingung apa itu akun publik itu akun yang followernya besar, gede-gede ya. Salah satu yang saya pernah lihat akunnya itu adalah akun resep masakan. Jadi betul. kalau ada yang pernah dapat konten-konten tentang resep, salah satu akunnya itu Kang Sakti punya tuh teman-teman. Dan beliau itu akun itu kan banyak banyak yang endorse ya, banyak yang titip promote by paid promote begitu. Nah, Pet promote ya. sekarang ini apa bedanya? Apa bedanya? Ini saya mau nanya nih, apa bedanya eh, mengoptimasi akun Instagram zaman dulu, algoritma yang dulu sama yang sekarang gitu. Apakah Oke. misalnya ini kan di sini ada rata-rata ada vlogger, ada perumahan, ada yang em, eh, jualan sepatu gitu, ada jualan tas gitu. Ada juga ini Pak Tafsir ini ya, jualan kuliner Enggak, itu kalau kayak begini enggak kelihatan jemput mati saya enggak dilihat deh. ya itu gimana itu? Gimana apa namanya? Gimana mengelolanya gitu? Ya, Mana? Jadi secara organik. kalau untuk organik sendiri, tadi juga sebenarnya untuk akun jualan bisa kalau saya biasanya apa ya dibagi lagi lah gitu ya, dibagi lagi. Ada akun oil shop yang katakanlah akun brand dan akun yang by keyword gitu, by keyword dalam hal ini keywordnya adalah keyword jualan. Jadi kalau katakan misalnya kalau brand itu kalau fashion muslimah misalnya apa ya fashion muslimah mungkin seperti vanilla hijab itu kan brand ya, tapi tetap ada keywordnya hijabnya. Tapi kalau saya biasanya memang lebih fokusnya itu ke kata kunci jualannya gitu. Kata kunci jualannya nanti diarahkan ke akun brand. Jadi lebih mungkin kalau teman-teman yang paham konsep funneling ya, bahasa bahasa yang mudahnya apa ya Om ya? Funneling itu ya. Jadi dari akun publik itu nanti diarahkan ke akun yang terkait dengan kata kunci tadi, misalnya katakanlah gamis muslimah Bandung gitu atau gamis muslimah Makassar misalnya kayak gitu. Saya targetnya dengan target kota lokal ya, kita main lokal. Nah dari situ baru diarahkan ke akun brand. Saya biasanya mainnya seperti itu. Nah kalau misalnya untuk optimasinya sendiri, kalau kita berbicara akun oil shop, tetap dengan fokusnya itu di kata kunci, baik itu di username, di full name maupun hashtag. Nah bahkan enaknya lagi kalau nggak salah itu di awal pertengahan 2020
2021 ya, awal 2021, algoritma Instagram itu bisa muncul, katakanlah si link postingannya itu muncul ke Google gitu. Itu udah enak banget. Enak banget bisa langsung masuk ke halaman pertama Google. Dan saya bilang ini tuh karena pas saya ngecek iseng gitu ya, salah satu akun jualan saya, loh kok masuk gitu, karena pas waktu awal-awal dulu yang kelas online mungkin Om Fakih dulu alumni kelas online ya, dulu yang saya masih fokusnya di OL Shop, itu kan enak banget kalau dulu tinggal masuk ke, kita langsung submit URL, langsung muncul gitu di Google, ke indeks. Nah, itu 2018 sampai 2020 itu fitur itu tuh nggak ada gitu, dan susah untuk bisa naik si link Instagram itu muncul ke halaman pertama Google. Tapi di algoritma 2021 awal itu muncul lagi. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman tadi ada yang di properti, bisa coba dipraktekin itu dengan menggunakan kata kunci jualannya gitu. Jadi misalnya developer rumah Makassar misalnya kayak gitu. Nah, itu ada peluang untuk bisa masuk ke halaman utama Google tanpa harus punya website, tanpa harus punya landing page. Itu mungkin. Oke. Ya, jadi kalau di organik itu mainnya kata kunci ya. Jadi gitu ya. Jadi misalnya tadi. Tapi tadi saya tertarik tadi. Berarti kalau main organik itu harus punya berapa akun ini harus disiapkan. Tadi ada kata kunci, ada kata kunci, ada akun brand, itu sebaiknya berapa akun tuh yang di ini? Kalau saya biasanya karena memang saya juga ada buka jasa optimasi terkait dengan kata kunci tadi. Saya biasanya klien itu minimal 5, idealnya itu 10. Bahkan ada yang pakai 30 akun juga. Jadi turunan dari kata kunci tadi itu saya jadikan username. Jadi diharapkan dalam begitu misalnya kita ngetik terkait kata kunci tadi di satu layar itu atau 2 kali kita scroll layar, itu semuanya muncul akun kita. Makanya ya kenapa dulu awalnya sampai sekarang gitu ya, meskipun udah berkali-kali ganti namanya, awalnya Mafia Instagram, ganti lagi jadi Mafia Insta, sekarang jadi Mafia Sakti gitu. Ya mafianya ini maksudnya mendominasi gitu diharapkan mendominasi baik di Instagram, apalagi sekarang TikTok gitu ya. Seperti itu. Oke. Berarti ya kalau main organik ini ngeri-ngeri juga ya, harus banyak akun. Itu gimana? Maksudnya nggak kebanet ya gitu, apalagi saya sekarang lagi malas iklan karena restrict gitu, karena pembatasan gitu. Jadi saya sejak Oktober itu udah berhenti iklan dulu gitu, sedikit diblokir. Nah itu solusinya harus saya akan beralih ke organik lagi. Nah itu kalau ke organik, apakah membuat banyak akun itu juga nggak membuat ini, nggak bikin diblokir gitu ya? Atau ada mungkin trik-triknya khusus? Kalau trik khususnya sih sebenarnya memang agak ribet ya, kita kalau misalnya bikin akun sendiri itu kita perlu katakanlah misalnya sewa server. Jadi kalau misalnya menggunakan IP address yang sama itu bisa keblokir. Dan nggak bakal bisa juga kita bikin akun baru lagi di device yang sama karena ada pembatasan juga di device atau di HP yang sama gitu. Ya solusinya adalah ya kan teman-teman di Instagram juga mereka memang ada yang profesinya gitu, katakanlah mereka memang khusus untuk ternak akun kosongan gitu ya, bagi-bagi rezeki aja lah kalau saya. Oh berarti sudah ada yang jualan akun ya? Ada. Jadi mereka memang lebih katakan terkait masalah server atau VPN, RDP dan lain sebagainya untuk ternak akun itu, ya kita nggak perlu ribet lagi harus beli kartu perdana dan lain sebagainya gitu. Daripada sekarang kita ribet mikirin untuk bikin akun dari nolnya, yang mending kita fokusnya ke optimasinya aja. Oke. Nah, oke ya. Sebelum saya masuk ke Mas Kang Gilang, nah ini teman-teman ada nggak yang mau bertanya di komentar terkait dengan bagaimana mengoptimasi Instagram untuk produk kita? Ada apa masalah yang paling banyak terjadi ketika mengoptimasi Instagram, Kang? Yang paling banyak keluhannya
para all shop misalnya atau akun-akun brand yang lagi mengoptimasi secara organik gitu. Apalagi kalau pakai iklan itu kan pasti ada masalah-masalah yang Ya, ini. Ada nggak masalah, kalau Mas? kalau untuk organik biasanya sih karena mungkin awal-awal itu kan pasti buat ngejar jumlah postingan ya. Biasanya ke band dari captionnya kosong gitu. Atau misalnya dia mental pas posting. Biasanya di seputaran itu aja sih. Jadi memang ada masa waktu. Kalau mungkin apa ya, begitu kita buat akun tuh nggak bisa langsung digas posting banyak gitu. Jadi harus ada jeda waktunya dulu. Jadi biasanya apa, begitu dari pembuatan akun itu paling nggak minimal itu seminggu gitu. Seminggu di, kalau istilah Sundanya mungkin dipuyem itu apa ya, ya ditunggulah sampai 1 minggu ke depan gitu. 1 minggu ke depan baru mulai posting. Dan yang ke bandnya itu ya paling itu misalnya si captionnya nggak muncul, atau misalnya dari hashtag yang berulang, itu juga bisa menyebabkan caption nggak muncul kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, enaknya lagi sekarang sebenarnya dengan adanya fitur Reel, itu kalau boleh saya bilang sebenarnya itu adalah salah satu bentuk iklan gratis yang powerful. Apalagi kalau misalnya memang si konten video Reel-nya ini itu bisa viral. Apa, katakanlah bisa menjangkau lebih dari 1 juta, itu follower otomatis naik. Nah, kebanyakan para pemain oil shop Instagram itu mereka fokusnya gimana sih cara nambah follower, tapi bukan bukan fokus di kontennya, gimana caranya supaya kontennya bagus, reach-nya tinggi, impresinya juga tinggi, itu otomatis follower ngikutin gitu. Jadi follower itu sebenarnya adalah dampak dari konten tadi gitu. Konten tadi yang saya bicarakan adalah reel. Dari reel ini itu bisa, kalau reelnya katakanlah reelnya viral, otomatis ke reach dan impresinya tinggi. Dan dengan reach impresi tinggi, otomatis followernya pun bakal bertambah kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita ngiklan untuk mendapatkan jangkauan 1 juta viewer gitu, kira-kira perlu budget berapa gitu? Mungkin bisa, saya kurang paham juga ya terkait budget, tapi yang pasti itu bakal lebih dari 100.000 gitu ya. Jumlah view atau apa yang jangkauan akun ini sampai 1 juta pengguna Instagram gitu. Tapi dengan Reel, dengan kita bisa memanfaatkan konten yang viral, kalau saya kan memang alirannya repost ya Om ya. Cari konten-konten yang sekiranya memang asalnya itu viral atau bakal viral gitu. Memang atau ya kalau udah dapat feel-nya gitu. Oh ini, karena memang saya bisa dibilang udah lumayan lama ya gitu. Misalnya, oh ini kira-kira bakal viral nih meskipun asalnya nggak viral gitu. Tapi justru malah yang asalnya viral, begitu saya repost nggak viral gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi buat teman-teman manfaatin fitur Reel mumpung masih apa ya, bagus lah tingkat interaksi. Jadi yang untuk sekarang itu yang enak dioptimasi ini adalah Reels ya, Reels IG ya. Reel ya. Reels IG Karena ini beberapa akun di akun publik saya itu, begitu kita posting video untuk feed, itu otomatis masuknya jadi Reel. iya benar-benar. Sekarang Kan kita sudah nggak ada sekarang IGTV berarti ya. Udah digabung IGTV semua gitu ya. udah 2 bulanan lah IGTV itu nggak muncul di apa di Udah dihapus kayaknya. Gitu ya. Udah dihapus. Bisa dibilang itu produk gagal sebenarnya. Jadi sekarang Reel itu cuma 1 menit ya, Reel ya. Reel bisa 10 menit sekarang. Oh bisa ya. Ngeri juga. Bisa. Tapi kalau untuk lokal belum gitu. Ke depannya itu saya sempat baca artikel keluar, karena memang targetnya itu kan kayak TikTok aja sekarang udah bisa lebih dari 1 menit ya, 5 menit ya. Karena memang nggak tahu ya, si Instagram ini mungkin bisa dibilang dia telah riset gitu, lihat perkembangan TikTok bagus dari ya untuk ngejar viral dari suatu produk, dari suatu konten gitu. Ya akhirnya muncullah fitur Reel ini. Seperti itu Om. Iya. Kita undang satu di meja kita ya ke depan ya, Kang Gilang. Kang Gilang ini kerjanya apa Kang? Tiap hari ini apa Kang kerjanya? Kalau Kang Sakti kan kerjanya kan ternak akun, bikin akun,
lalu dia jual ya atau bikin bukan jual ya, saya dilarang bilang jual karena kita nggak beli Iya, ya. Instagram, sewa ya, Adopsi, adopsi sewa. ya. Jadi Kang Gilang ini apa nih yang saya perkenalkan sama teman-teman ini sebagai apa nih? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal semuanya. Saya adalah praktisi di developer untuk software ya, Mas Fakih ya. Saya lebih condong untuk membantu para UMKM untuk memudahkan dan mengoptimasi sosial medianya. Karena jika kita bicara teknologi Instagram, ini kan mereka terus berkembang ya. Dan pada dasarnya Instagram itu nggak hanya itu aja, tapi ada teknologi lain yang belum kita ketahui seperti itu. Jadi awalnya itu saya punya masalah gini. Ketika saya sebagai konsumen, saya ingin beli suatu produk nih misalkan ya, itu kadang kita tuh nggak langsung percaya dengan apa yang dijual. Tapi kan biasanya kita nanya dulu nih Mas Fakih ya. Jadi biasanya kan kita nanya berapa harganya, terus bahannya apa gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan oleh calon customer atau calon pembeli. Nah ini case-nya waktu itu saya mau beli katakanlah waktu itu sebuah kurma, saya mau beli buat buka puasa. Saya nanya, Mas saya pesan 5 gitu. Tapi nggak direspon. Atau mungkin penjualnya lambat memberi jawaban gitu kan. Yang akhirnya saya tunggu-tunggu, saya pengen beli, akhirnya karena nggak dibales, ya udah saya beralih ke penjual yang lain gitu kan. Nah ini kan saya sebagai konsumen ini saya sedih gitu, rugi karena saya nggak mendapatkan apa yang saya mau dan si penjual juga nggak dapat konsumen gitu kan. Nah ini pertanyaan yang masalah yang berulang-ulang dan sering dihadapi oleh penjual online gitu kan. Nah, apalagi di sosial media seperti Facebook dan sekarang merambah ke Instagram. Instagram itu punya yang namanya automation-nya. Seperti itu. Jadi, jika itu tadi dari sisi konsumen ya, dari sisi kita sebagai penjual online, nah ini kan misalnya terutama para ibu-ibu yang suka jualan ya kan, kita kadang posting itu ada yang komentar aja udah seneng gitu kan, udah seneng, ada yang nanya berapa nih langsung kita jawab, tapi terkadang pertanyaannya itu berulang-ulang, repetitif gitu. Nanya harganya berapa, ya, jawab harganya berapa gitu, warnanya apa. Iya, chat lama tapi kadang nggak jadi beli. Kadang udah kita luangkan waktu, orang yang nanya kita jawab, mereka nggak beli. Sedangkan orang yang akhirnya di bawahnya ada yang komentar lagi, mereka niat beli karena lihat, wah kita udah telah untuk jawab, ya akhirnya nggak kita respon. Nah ini kan sebenarnya mereka tuh niat beli, cuma masih belum masih belum yakin, masih ragu nih tentang detail produknya. Mereka mau beli tapi kita nggak respon. Nah ini kan jadi problem utama juga gitu kan. Gitu. Jadi apalagi di Instagram ini kan, Instagram itu rata-rata konsumennya ini royal dibandingkan Facebook gitu. Apapun yang ditawarin rata-rata mereka hampir sudah ini ya, rata-rata jarang PHP lah kalau di Instagram itu. Gitu lah. Nanya berapa detailnya langsung dikasih detailnya. Dan satu lagi nih Mas Fakih, kalau misalkan kita jualan di Instagram ya, di Instagram ini kan berbeda dengan Facebook, di mana kalau Facebook itu kan kita bisa kasih link ya kan untuk nanya berapa harganya, silakan cek di sini, kita bisa tuliskan linknya. Dan sedangkan di Instagram ini nggak bisa seperti itu. Dan biasanya kita arahkan orang yang nanya ini untuk mengecek link bio. Karena mungkin website kita atau toko online kita ya itu ditaruhnya di dalam link bio. Seperti itu. Nah, terkadang ada juga orang yang nggak tahu nih link bio itu di mana gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada peluang di mana nanti teman-teman ini bisa memanfaatkan automation yang ada di dalam Instagram sebenarnya. Nah, ini metode yang cukup unik ya. Kenapa? Karena
kita tuh nggak perlu repot-repot lagi untuk menjawab pertanyaan repetitif dari calon customer kita. Karena nanti ketika mereka nanya detailnya, gitu, harganya berapa Mas atau Bun, bisa COD atau enggak. Nah, ini Ya. akan langsung direspon secara otomatis oleh Instagram kita, gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot balas secara manual, nggak perlu repot-repot untuk standby di Instagram. Kita misalkan buat ibu-ibu ya ini bisa luangkan waktunya lebih banyak gitu dengan keluarganya dibanding harus standby terus di sosmed seperti itu Mas Fakih. Oke, oke, oke. Ya, ini menarik ini ya, Kang Kang Gilang ini Kang Gilang bisa membuat sistem ya, bisa membuat sistem yang luput dari kita sebagai pengguna Instagram, khususnya yang lagi mengoptimasi Instagram. Ternyata ada hal yang misalnya saya nih banyak yang DM gitu ya, Mas ya, banyak yang DM harganya berapa, itu berapa itu kan ribet juga ya ketika kita balas gitu. Nah, ternyata Kang Gilang ini seorang developer ya, bukan developer rumah ya, developer sistem, developer sistem untuk membangun sebuah sistem yang bisa membantu kita untuk mengganti waktu kita untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, itu gimana cara kerjanya, Kang? Bisa langsung aja sih, yang so aja langsung di share aja, nggak apa-apa di share screen. Oh, di share screen. Sebentar, Hmm. Kak. Nah, ini contohnya misalkan ya, saya ingin posting ke dalam akun jualan saya, ini akun demo ya, sebagai contoh saja. Di sini misalkan saya mau jualan, katakanlah produk hijab. Nah, seperti ini. Di sini saya akan posting, ini adalah fitur bonus dari Sosimatic ya, karena nanti kalau teman-teman nggak mau repot buka Instagram satu-satu, misalkan akunnya itu lebih dari satu ya, kita bisa gunakan Sosimatic ini sebagai bonus ya. Jadi bisa posting ke dalam akun Instagram kita nih. Contohnya seperti ini. Saya ingin posting sekarang. Oh, bisa posting juga. Ya, alhamdulillah ini fitur bonus yang Oh. cukup menarik nih. Karena ini menghemat waktu kita buat posting. Karena nanti kita bisa posting ke beberapa akun sekaligus. Jadi buat teman-teman yang Oh. akunnya banyak, nah ini juga bisa bermanfaat gitu. Nah, katakanlah seperti ini, udah saya posting ya Mas ya. Jadi di sini kita bisa lihat campaign posting yang sudah saya jalankan seperti ini. Kita bisa lihat postingannya. Nah, nanti kita akan buka tab baru. Nah, ini Keren contohnya ya. seperti ini ya. Ini sudah terposting gitu kan. Ini gambarnya saya comot dari marketplace ini sebagai contoh aja. Ini ada gambar panah. Nah, ini case-nya yang umum yang sering dihadapi oleh penjual online di Instagram. Ini kan seperti ini ya, postingan jualan ya, online shop ini seperti ini. Nah, katakanlah ada orang nih yang tertarik dengan produk kita. Biasanya pertanyaan umumnya adalah cek harga. Betul nggak, Mas? Bener. Tuh, nah, Harganya berapa? Misalnya oke. komen tuh harganya berapa ini? Nah, Ya. ya di sini misalkan saya akan komentar sebentar. Saya akan komentar di sini misalkan berapa harganya. Karena di dalam captionnya saya tidak menyebutkan harga sengaja. Kenapa? Karena kita akan membangun yang namanya interaksi. Gitu. Kalau orang lihat postingan kita tertarik, itu pasti mereka akan nanya. Gitu. Dan di sini sebaiknya jangan ditaruh harga, biar mereka nanya gitu kan. Contohnya seperti ini, saya nanya berapa harganya. Karena, sorry motong, karena dikasih harga pun tetap bakal nanya gitu. Iya, betul Kang. Kadang sudah jelas di captionnya harga, detail, segala macam, pasti ada aja yang nanya gitu kan. Dan ini kan menyita waktu kita ya sebagai penjual online gitu, menjawab pertanyaan yang berulang-ulang gitu. Berapa harganya Kak? Misalkan ya seperti ini. Atau mungkin teman-teman yang nyimak bisa langsung komen juga biar langsung tahuan gitu nanti responnya di Instagramnya teman-teman itu seperti apa. Nah, iya betul. Nih akunnya silakan aja dicek nih namanya Desi Online Shop. Coba di komen teman-teman ya. Ya silakan saya aja. Coba komen ya Desi Online Shop. Saya mau lihat apakah software yang
dibuat oleh Kang Gilang ini works apa enggak? Ya, silakan aja, Dit. Ini baru saya posting ya, belum saya setting auto reply-nya, tapi kita akan Oke, lihat nih oke. berapa harganya. Gilang, siapa tadi? Gilang Online Shop ya. Oke. Desi. Desi Online Shop. Desi Online Shop. Nah, di sini saya gunakan akun Instagram dari PC ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat di Wih, dalam akun Instagram saya langsung dibales nih. Nah, ini saya nih. langsung. Ya, nih. Yang pakai ya, kita lihat. Langsung dibales nih. Wih, Nah, cakep ya. seperti ini. Jadi, Hmm, dengan orang nanya berapa harganya, kita tuh nggak usah meminta mereka untuk silakan cek link bio. Nah, karena nanti kita akan langsung buat balasan seperti ini. Kalau misal ini sifatnya opsional ya. Kalau misalkan orang itu lebih tertarik lihat detailnya di komentar, kita bisa berikan di komentar. Tapi akan lebih baik kalau kita membuat funnelingnya di dalam DM. Nah, sebagai contoh di sini saya akan buka DM saya. Sebentar. Nah, DM saya seperti ini. Nah, akan langsung diberikan detailnya gitu. Jadi di dalam Instagram kita akan punya fitur tampilan seperti ini. Jadi ada fitur yang namanya karusel seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan toko online-nya di Shopee, di Lazada, nanti bisa buat seperti ini, tinggal digeser-geser aja. Nanti kalau mereka mau beli, tinggal klik aja nih tombolnya. Nah, di sini kita bisa arahkan ke dalam toko online kita atau misalkan ke marketplace. Nah, seperti ini. Jadi memudahkan sekali gitu. Seperti ini cara kerjanya. Dan di dalam DM-nya kita juga nanti bisa membuat yang namanya chatbot gitu. Jadi seperti wah. Admin Instagram lah, atau mungkin lebih enaknya dibilang customer service otomatis gitu. Jadi kita tuh tinggal set and forget aja gitu. Ini menghemat waktu buat teman-teman sekali, buat teman penjual online ya. Seperti ini. Oke. Ini menarik banget ya, teman-teman ya. Yang lihat ini jadi udah kepangkas gaji admin sosmed. Oke, langsung aja kalau gitu saya nanya, ini harganya berapa? Apakah gratis atau berbayar atau gimana? Oh iya, untuk saat ini nama softwarenya adalah Sosimatic. Bisa lihat di background saya nih. Nah, seperti ini. Jadi Sosimatic ini adalah software Instagram automation yang dibuat menggunakan official API. Jadi ini sangat aman ya teman-teman ya. Jadi sebelum dirilis ke publik, saya sebagai developer ini diminta oleh Facebook untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang cara pakainya. Karena untuk membuat sebuah aplikasi Instagram itu sangat ketat sekarang. Jadi harus direview manual oleh tim Facebook. Setelah diverifikasi dan lulus uji verifikasi, baru kita rilis ke publik. Seperti itu. Dan untuk harga, ini nanti terkait dengan jumlah akun yang nanti bisa di-manage. Oke. Nah, jika teman-teman ini hanya memiliki satu akun, ya silakan saja nanti ada yang namanya paket light, ya itu untuk manage satu akun. Kalau yang paket basic itu ada 3 akun, yang paket pro itu ada 5 akun. Jadi tergantung dari jumlah akunnya. Seperti itu, Mas Fatih. Oke. Saya coba buka dulu ya. Ini ada di komen yang saya komentari, ada situ bit.ly Sosimatic Fakih ya, biar gampang teman-teman. Ya, silakan aja klik linknya. Lihat linknya. Ini contoh ini ya. Jadi Sosimatic ini bisa auto balas komen ya, seperti yang dicontohkan. Kemudian bisa auto follow up DM ya. Ya, seperti betul. itu. Kemudian bisa mention story reply. Ini kayak gimana nih Kang ini? Mention. Oh, ini fitur yang cukup unik. Jadi nanti kalau ada orang yang mention Instagram kita, ya nanti Instagram kita akan balas ke dalam DM-nya orang yang mention kita di story mereka. Seperti itu. Ya cuma balas atau bisa langsung diposting juga di restory? Dia akan membalas aja. Gitu. Oh, membalas jadi aja. Siap. Misalkan kita ingin membuat giveaway ya dengan syarat harus mention
akun Instagram kita di story mereka gitu kan. Nah, Ya. nanti ketika ada orang yang mention Instagram kita, misalkan seperti ini Mas Fakih. Jadi misalkan kita akan membagikan namanya voucher ya, diskon gitu kan. Dengan catatan mereka harus mention kita di dalam akun story mereka. Nah, nantinya hanya orang-orang yang sudah mention akun Instagram kita di dalam story mereka itu akan mendapatkan kode vouchernya. Nah, satu lagi yang unik, sebelum mereka mendapatkan kode vouchernya, kita bisa menggunakan teknik list building, nah atau membangun kolam seperti itu. Jadi nanti kita minta dulu nih, misalkan, halo Kak Gila, terima kasih sudah mention akun Instagram kami. Untuk mendapatkan kode vouchernya, silahkan masukkan nomor telepon atau alamat email. Nah, itu langsung itu. ke save ya, langsung bisa terdatabase ya gitu ya, langsung Iya, dapat. betul. Nanti data ini Keren. akan tersimpan di akun Sosimaticnya. Nanti mereka yang sudah memberikan alamat emailnya atau kontaknya baru kita berikan vouchernya seperti itu. Nah, data dari orang-orang yang sudah memberikan kontak mereka akan tersimpan nih Deng Fakih. Ya. Jadi kita bisa download data ini untuk di follow up. Misalkan jika teman-teman menggunakan email marketing, nanti bisa ambil data emailnya, atau jika ingin menggunakan follow up di WhatsApp, bisa follow up di WhatsApp-nya. Seperti itu. Oke. Menarik nih teman-teman ya. Ini banyak sekali fitur-fiturnya. Bahkan nanti ada Instagram shopping nih teman-teman. Ada juga sequence message, ada juga live chat. Banyak nih. Nah, kalau yang live chat ini nanti kita bisa membalas secara manual. Jadi misalkan ada jawaban yang nggak bisa di-handle oleh bot, atau kita ingin menghubungi orang yang sudah pernah kontak dengan kita, nanti kita bisa balas secara manual. Nanti botnya akan berhenti dan kita akan balas. Ini sebagai fitur update nantinya yang akan kami kembangkan. Oke. Siap. Berarti ini softwarenya berbentuk web based ya, atau software download gitu? Web based. Jadi nanti ya? jika teman-teman sudah membeli, nanti akan dapat aksesnya. Nanti akan dijelaskan di materi video tutorial yang sudah saya siapkan ya. Tinggal ikuti aja panduannya, dan itu panduannya mudah kok, gampang, karena nanti kita menggunakan yang namanya teknologi Visual Flow Builder. Jadi tinggal drag and drop aja cara buatnya. Ini gampang banget lah. Siap. Ini ada menarik nih, saya lihat ini ada bonus-bonus selain dapat fitur tadi. Ternyata ada bonus nih. Ini Kang Sakti, ini ada nih apa nih, optimasi Sosimatic untuk affiliate Shopee, kemudian studi kasus hasilkan 50 juta dalam 4 bulan dari affiliate Shopee, terus webinar optimasi Sosimatic untuk advertiser. Ini bonusnya juga ya? Ya, itu bonus spesial. Jika teman-teman take action sekarang, akan ada bonus spesial dari saya, itu ada 2, dan dari Kang Sakti 1. Bonus pertama ini jika teman-teman ingin menggunakan akun Instagramnya untuk mengoptimasi penjualan ya menggunakan affiliate Shopee. Jadi nanti kita akan buat gimana caranya meningkatkan konversi dari affiliate Shopee-nya menggunakan Sosimatic ini gitu. Jadi kita akan jualan dengan ya seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jualannya otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi silakan cek link bio. Nanti kita akan buat sedemikian cara agar orang itu beli lagi dan beli lagi, seperti itu. Wah, cakep nih. Nah, bonus yang kedua nih cukup menarik nih dari Kang Sakti, ini lumayan hebat banget ya, karena ini materi daging banget nih. Jadi akan diajarkan studi case webinar tentang gimana nih cara Kang Sakti bisa mendapatkan 50 juta dalam waktu 4 bulan dari affiliate Shopee. Nanti bisa tanya Kang Sakti mengenai bonus ini. Dan bonus yang ketiga, ini bonus dari saya adalah optimasi Sosimatic untuk iklan ya. Jadi nanti kita bisa gunakan Sosimatic ini untuk beriklan baik di Facebook dan juga Instagram. Seperti itu bonusnya. Wih, cakep nih. Mantap nih ya. Ini mahal nggak ya? Saya coba ke bawah ini. Oh, ada diskon. Diskonnya 50%. Nah, ini ya harganya ya. Ada Sosimatic Lite, Pro, dan Basic. Ini beda-beda. Ini bedanya kalau Lite itu cuma 1 akun Instagram, kalau Pro itu 5 akun, kalau Basic 3 akun ya, gitu ya? Iya, betul. Nah, ini harganya teman-teman. Murah nih, 300.000 per 6 bulan. Berarti per bulan itu cuma berapa ya? Cuma 50.000. Murah. Gimana kan? Hire admin. Oh iya ya. Murah banget ya.
Satu akun cuman 300.000 per 6 bulan ya. Jadi nanti setelah 6 bulan itu diperpanjang sama juga ya, 300.000 juga ya. Nah, untuk di promosi saat Yang ini order kita akan sekarang. ya kunci harganya. Jika teman-teman take action hari ini ya, nanti kita akan kunci. Jadi untuk perpanjangan selanjutnya akan menggunakan harga yang sama seperti itu. Jadi nanti setelah di Grand Launch ini kita akan nambahin fitur baru dan tentu saja nanti harganya juga akan naik. Nah, tapi kalau teman-teman yang beli hari ini, kita akan kunci untuk perpanjangan selanjutnya menggunakan harga yang sama. Jadi nanti kalau harganya naik, kita akan menggunakan harga yang sebelumnya teman-teman beli. Nah, seperti ini harganya yang dari kita seperti ini. Wah, ini murah nih ya. Ini sampai hari apa nih yang diskonnya 50% ini? Berarti kalau ini sudah 300.000 sudah diskon apa gimana, Kang? Sudah diskon ya. Itu harga normalnya itu sudah diskon. Berarti kalau nanti berikutnya itu sudah 600.000. Iya, betul. Oh. Karena aslinya itu per akunnya 600.000, cuma kita akan diskon 50% untuk Grand Launch hari ini. Jadi diskonnya 50%. Wah, kalau mantap dihitung-hitung nih. 300.000 per bulan itu untuk satu akun ya kenanya 50.000 ya. Tapi kalau yang lebih bagus lagi kalau teman-teman ambil paket Pro. Karena Pro ya? Iya. ya walaupun di situ terhitungnya 600.000, tapi kalau dibagi 6 bulan ya berarti kan sebulannya 600.000 dibagi 5 akun itu jatuhnya per akun hanya 20.000. Oh iya sama ya. Dan ini sudah menggantikan fungsi admin ya. Iya, betul. CS. Benar. Ya ini teman-teman bisa teman-teman memanfaatkan informasi ini ya. Ini saya pribadi juga baru tahu ya. Saya baru tahu sebenarnya sudah launching 1 mingguan ya, Kang ya. Ya. Hari ini terakhir kalau nggak salah ya. Dan sayangnya hari ini adalah hari terakhir. Aduh. Nggak bisa perpanjang gitu ya? Ya, hari ini silakan aja teman-teman check out dulu. Oh, penjualan tetap dibuka, tapi harganya nanti jam 12.01 itu naik. Jadi diskonnya kita kurangin, nggak 50% lagi. Oh, berarti yang penting malam ini di check out aja gitu kayak belanja Shopee. Nanti bayarnya ya? Ya. Bayarnya 2 hari ke depan bisa. Oke, siap. Oke, ini informasi yang cukup bagus teman-teman semua. Teman-teman bisa gunakan Sosimatic untuk mengoptimalkan ya. Tadi kita sudah contohkan tadi ya ketika ada yang komen tiba-tiba langsung dibalas otomatis oleh mesin gitu. Lalu tiba-tiba di DM lagi gitu, di follow up seperti itu. Nah, daripada misalnya kita sibuk gitu ya, adminnya juga misalnya lagi pas malam udah istirahat gitu. Itu nggak ada yang ini, nggak ada yang balasin gitu. Ternyata ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya, jadi 24 jam non-stop ini balasannya. 24 jam non-stop ya, karena sudah menggunakan mesin. Oke, ini untuk Instagram, untuk teman-teman yang lagi menggunakan akun Instagram. Namanya Sosimatic. Jadi teman-teman bisa saya komen lagi ya untuk yang pengen nih. Nah, Sosimatic ada di kolom chat Zoom ya. Ini kalau mau kepoin ini harganya 50%. Dari misalnya tadi yang satu akun 600.000 jadi sekarang 300.000, kalau 5 akun 600.000 ya. Iya, seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lagi bermasalah ya, yang punya problem tentang saya ini kesulitan di leads, kebanyakan nggak ke-handle gitu. Terus yang kedua tadi itu bagus tadi yang bikin giveaway. Kemudian ini bisa dijadikan list bisa diambil database-nya, list building, dan itu bisa kita dapat nomor HP-nya, namanya dan sebagainya. Tapi ini kalau sudah beli ada ini kan, ada grup support-nya gitu ya? Iya, tetap ada support-nya. Ada. Siap. Mantap. Oke, terima kasih informasinya, Kang Gilang, Kang Sakti. Keren banget ini. Saya akan coba malam ini ya. Saya sudah dikasih sebenarnya. Saya sudah dikasih minggu lalu, cuman saya sibuk, Kang. Ada acara. Ini siap. Oh, benar. Wakil ketua Kadin kita ini sibuk nih. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin tanyakan, monggo. Lewat Facebook maupun lewat Zoom ya, kolom chat Zoom. Di Facebook saya sudah komentari juga
yang teman-teman yang pengen kepoin. Oh, ini rata-rata absen semua nih. Hadir Om, hadir Om. Hadir, tapi yang nonton cuma 3 ya. Baru yang komen 5. Gimana caranya hadir? Ada 3 3.000. juta yang nyimaknya. 3 juta. Iya, ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan seputar ini Instagram dan Sosimatic. Yang belum berteman di auto DM-nya masih request ya Om. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kita belum berteman, belum jadi follower gitu, apakah dia masuk di DM-nya request ya? Kan itu di bisa. DM. Bisa, nggak ngaruh. Entah itu follower kita atau bukan, nggak ngaruh. Karena selama ada orang yang komentar di postingan Instagram kita akan balas. Itu langsung masuk. Langsung masuk. Jadi nggak ada istilah ini request, ini yang kita kan memang di Instagram itu kalau belum kita follow, belum pernah ada interaksi sebelumnya, itu masuk di request kan? Iya, kalau misalnya jawabannya atau misalnya katakanlah kita udah setting kayak tadi misalnya cek harga. Nah, harganya itu kita udah setting kalau ada yang nge-DM dia nanya harga dengan keyword harga atau HRGA, mungkin ada yang suka ngetipe apa bukan tipe sih ngetiknya kayak gitu ya. HRGA atau HRG itu langsung masuk ke DM yang ya nggak Jawabannya masuk, itu. jadi nggak filter lah gitu. Iya. Udah langsung ini karena memang itu kan saya pakai untuk akun affiliate Shopee saya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cek harga min itu udah langsung masuk, nggak masuk filter dulu gitu. Udah langsung masuk ke DM kita. Ini kalau pakai Facebook Ads, gokil ini. Instagram Ads, gokil ini. Berapa Ya, Facebook harganya? Ads bisa, Instagram Ads juga bisa. Wah, udah. Untuk Instagram Ads ada fitur yang namanya click to Instagram. Nah, jadi kan biasanya kalau iklan itu kan kalau diklik diarahkan ke mana. Nah, kalau di dalam Messenger ada namanya click to Instagram, click to Messenger, sorry. Jadi nanti kalau ada orang yang klik itu akan diarahkan ke inbox. Nah, bentar. Ya. Ini materinya yang materi dari bonus ya, yang tadi itu. Ya, betul. Ya. Oh ya, nggak usah kalau gitu, nggak usah diteruskan gitu. Cukup nanti yang udah beli aja di info. Pokoknya clue-nya kalau di Instagram Ads bisa digunakan dikawinkan dengan Sosimatic, itu powerful lah kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Biar saya nggak usah terlalu lama live ini, langsung aja nanti habis live langsung mikir-mikir, langsung cek udah langsung check out aja. Jadi nggak usah lama-lama live-nya, kan udah tahu tadi ya. Kayaknya cukup ya. Ini kesempatan malam ini tuh kesempatan terakhir teman-teman yang untuk mendapatkan harga 50% dari harga normal ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Sosimatic ini untuk mengoptimalkan Instagram kita ya, terutama yang sangat banyak menggunakan program-program iklan ya. Apalagi di sini kan ada yang mau launching tanah kapling apa semua. Jadi silahkan daftarnya dari sini, nanti komen ya, mau ikut ya, misalnya yang mau ikut ini silahkan komen, mau ikut itu langsung otomatis ya, langsung dibalas. Ini undangannya, contohnya kayak gitu nih. Kita akan kasih undangan gratis untuk mengikuti misalnya customer gathering. Caranya gampang, cukup bilang aja di kolom komentar mau ikut gitu ya. Nah terus pas bilang mau ikut langsung dibalas, silahkan DM, silahkan cek DM. Nah DM-nya itu langsung dikasih undangan, kayak gitu kan ya? Ya betul. Kurang lebih alurnya ya. Dan ini beda dengan Facebook ya Mas Wake ya, karena kalau Facebook itu kan ketika kita buat postingan kan silakan ketik mau, nah itu di ban biasanya. Oh. Iya, tapi kalau di Instagram beda, diperbolehkan justru seperti ini. Ya kalau mau ikut apa gitu kita berikan giveaway, silakan ketik mau atau ketik promo gitu kan. Ini diperbolehkan justru oleh Facebooknya. Soalnya pengalaman saya bikin bagi-bagi ebook di Facebook itu di ban gitu. Iya. Saya mau balas satu-satu itu di ban gitu. Sama di IG. Apa kalau kita balas komentarnya itu ribet juga itu, capek gitu, habis waktunya gitu. Ternyata sudah ada fiturnya yang bisa memudahkan. Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih Kang Gilang, Kang Sakti sudah menemani kita di atas waktunya.
ya udah 1 jam lebih ya kita belajar bareng ya. Dan alhamdulillah saya dapat tools keren ini, software keren ini buatan anak Bandung, buatan anak Indonesia. Keren banget ya. Ini wajib Kuningan yang bikinnya Kuningan. Kalau ide-idenya nanti optimasinya gimana itu saya, kalau yang bikinnya itu Kang Gilang. Oke, yang bikinnya Kang Gilang, mantap sekali dari Kuningan. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kegiatan yang lain, di software yang lain kalau ada. Atau Siap. Tapi kalau yang sudah beli itu pasti ketemu di webinar berikutnya kan ada bonusnya tuh tadi tiga kali webinar itu pasti ikut ya. Oke, mudah-mudahan softwarenya banyak yang optimasi ya, banyak digunakan. Kang Sakti juga mudah-mudahan proyek-proyeknya juga lancar. Kang Gilang juga mudah-mudahan bisa bikin lagi software yang lebih gokil lagi. Tapi ini sudah gokil sih, sudah gokil buat saya pribadi, udah cukup bagus sekali gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga yang sudah hadir di Zoom dan yang nonton di Facebook. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa kita dapat ya. Paling tidak kita udah tahu bahwa ternyata menggunakan strategi digital marketing itu ternyata seperti ini gitu, seperti ini, dan kita bisa melakukan, kita bisa mengeksekusi, bahkan kita bisa juga membuatnya lebih mudah gitu dengan strategi-strategi dengan bantuan-bantuan tools atau software yang ada seperti itu. Saya Fakih Fatur Rahman, kemudian di bawah saya itu ada Kang Sakti, di sampingnya saya ada Kang Gilang. Mohon undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.